Terus apa sih pengaruhnya untuk preman-preman seperti ini? Pasti ada lah pengaruhnya sama UMKM ini kan. Kalau lagi ada acara keramaian seperti itu lah, pasti penjualan mereka pasti akan lebih meningkat dari hari biasa ya. Karena kan namanya hari keramaian ya. Tapi nggak harus petang beli mal juga sih. Hari-hari malam minggu, weekend ya, di akhir minggu ya, malam minggu itu biasanya dari Pemko ada. Tapi persentase pendapatan hari biasa sama Kalau persentase jelasnya mungkin tanya langsung sama pedagangnya, tapi kalau saya lihat dari mata saya langsung pasti ada peningkatan penjualan dari hari biasa dengan hari ada event seperti itu. Kalau UMKM yang di bawah juga ada oleh-oleh seperti itu ya, souvenir atau apa, tempat kafe, ngopi, tempat ngopi juga ada, di tempat sarapan juga. Nah mereka juga bilang kalau ada event yang ada dilaksanakan di mungkin ya bisa hitung kasar aja, mungkin hari-hari biasa sekitar 50%, tapi ada peningkatan dengan keramaian ada 70% untuk penjualannya dari 65% itu lah kurang lebih. Nah, kita sebagai masyarakat tersini juga terus beragama Islam, tanggapan Ibu nih terhadap mandi balimau ini apa gitu? Kalau mandi balimau itu sebenarnya bukan ada hukum agamanya harus dilaksanakan, nggak ada ya. Itu hanya untuk adat istiadat kita orang Melayu di sini, orang Pekanbaru asli ya kan. Nah tadinya itu memang adat istiadat dan itu turun-temurun dari orang tua kita yang ada di daerah sini. Itu menjadi kegiatan rutin dari setiap tahunnya. Dari pemerintah kota mungkin ingin melestarikan melaksanakan petang balimau itu bersama-sama agar masyarakat semua bisa merasakan juga ya kan. Sebelumnya saya juga masyarakat tempatan di sini. Sebelumnya kalau untuk mandi balimau itu atau petang megang gitu sebelumnya pas kita berpuasa itu kita laksanakan bersama-sama. Kebiasaan kita membuat airnya itu memang khusus dibuat. Jadi mandi balimau itu bukan jeruk limau yang kita beli di pasar kita perah di air kita mandi, nggak gitu. Ada tata caranya cara memasak air untuk mandi petang balimau itu beda-beda, macam-macam bunga, macam-macam, ada yang wangian yang direbus itu untuk. Jadi dulu itu sebelum ada petang balimau umumnya di daerah sini ya, kalau udah 2 hari sebelum kita berpuasa daun-daun aroma jadi bawa udara atau angin seperti gitu baunya sepanjang itu ya seputaran perumahannya. Karena memang iya itu kayaknya intan jebol ya. Apa itu namanya warisan budaya yang tak benda ya kan? Kalau dia berbentuk benda itu ada fisiknya ya, ada tarian gitu ya. Kalau ini kan enggak. Tapi untuk pembuatan air limaunya itu saya sedikit banyaknya tahu apa-apa aja bahannya. Kalau boleh tahu apa aja? Kalau bahannya ada pandan, ada daun jeruknya langsung juga ada, terus bunga tujuh lupa lah ya, bunga rampai gitu ya. Udah gitu ada arai pinang itu bunganya pinang yang sebelum dibuat, arai pinang, kemudian ada urat siak-siak namanya. Tahu? Nah, urat siak itu wangi tuh. Urat siak udah gitu ada daun, ada daun-daun itu wangi juga. Itu satunya. Ada rebus, tapi warnanya tidak akan warna jernih lagi, warnanya jadi warna teh. Nah, jadinya warna teh. Tapi wangi. Berarti petang muda ini sangat penting ya. Kalau untuk budaya masyarakat ini itu bukan wajib ya, biasanya kita lakukan di sini. Tidak ada perayaan di sini. Kayak sebelum COVID kita ada tragedi yang bom bunuh diri yang waktu itu ya. Kemudian masuk COVID dan vakum juga pas pemilihan presiden, gubernur, teknis ya kan nggak ada kegiatan di sini. Jadi sudah ada kurang 4-5 tahun ada acara petang balimau waktu itu. Nah, kemarin lah yang diadakan lagi, yang beberapa hari pertama datang aja.
itu euforianya masyarakat Pekanbaru luar biasa. Karena udah lama nggak ada kegiatan seperti itu kan. Kalau dulu sebelum COVID, sebelum ada tragedi teroris itu setiap tahun juga ada penambahan. Tapi sekarang wali kota kita. Kalau mengenai sejarahnya Ibu tahu nggak Bu? Sejak kapan ini dimulai petang megahnya? Petang megang itu dari zaman wali kota Herman Abdullah, dari Herman Abdullah kalau nggak salah yang mulai untuk masyarakat semua ya. Kalau lagi sholat kita laksanakan juga. Kalau kelompok masyarakat buat juga masih. Tapi kalau untuk dilaksanakan Balipo itu dari zaman Herman Abdullah. Jadi kalau Firdaus di kota kita ya. Terus pas PJ itu vakum, kemudian COVID juga kan. Kemudian pulang dari rumah. Ya teruskan lagi aktif pemerintahan gitu. Di sini nih ya, Kampung Banjar kita ini kan sudah jadi kampung wisata nih. Iya, Bu. Jadi bukan hanya kalau kalian mau tahu sejarah juga bisa kita heritage walk gitu misalnya ya. Karena di daerah sini banyak situs Sejarahnya. sejarah cagar budaya juga ada di sini. Kalian bisa tahu sejarah ya kan. Terus ada rumah tenun juga, ada masjid yang tertua. Pokoknya segala sesuatu yang tertua tuh ada di daerah sini, kecuali orangnya ya. Cikal bakalnya Kota Pekanbaru itu di kawasan ini, Kampung Mandar ya. Ya kita berusaha kalau wisatawan di sini ya one stop bisa apa lah ya, shopping kayak wisata kayak atau untuk makan khasnya juga kita bisa sediakan. Boleh minta dokumentasinya Iya, mungkin dokumentasi. bersama dengan Bobo.